Pemerintah akan segera membuka seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2021. Rencananya, proses perekrutan akan dimulai dengan penetapan formasi pada Maret ini. Pasca penetapan formasi, jadwal CPNS 2021 akan dilanjutkan pada proses pendaftaran yang dibuka pada April-Mei tahun 2021. Setelah dilakukan pendaftaran, tahap seleksi akan dimulai pada Juni tahun 2021. Meski sedang dalam masa kritis akibat pandemi COVID-19, Badan Kepegawaian Negara, BKN, memperkirakan proses pendaftaran akan berlangsung sama seperti seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan sama. Pendaftaran lewat portal sscn.bkn.go.id, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono kepada Liputan6.com, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. BKN sendiri telah menetapkan tata cara pendaftaran CPNS secara digital sejak 3 tahun lalu. Itu dilampirkan dalam buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS nasional tahun 2018. Berikut tahapannya. 1. Buat akun di portal https://sscn.bkn.go.id, isi NIK, nomor KK atau NIK Kepala Keluarga, isi alamat email aktif, password dan pertanyaan pengaman, upload pas foto minimal 120 kilobit, maksimal 200 kebon, cetak kartu informasi akun. 2. Login ke https://sscn.bkn.go.id, gunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. 3. Upload foto selfie. Upload foto selfie dengan memperlihatkan KTP dan kartu informasi akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. 4. Lengkapi biodata. 5. Pilih instansi. Jenis formasi dan jabatan pelamar hanya dapat memilih satu instansi, satu formasi dan satu jabatan. 6. Cek resume, pastikan bahwa data telah terisi semua dengan benar, pastikan instansi, formasi dan jabatan yang dipilih sudah tepat. 7. Kirim data, klik simpan data yang telah dicek di resume, dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah diklik kirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun. 8. Cetak kartu pendaftaran sesen, cetak dan simpan dengan baik kartu pendaftaran sesen. Kartu pendaftaran SSCN digunakan sebagai bukti telah menuntaskan proses pendaftaran melalui laman SSCN. Lebih lanjut, Paryono mengabarkan, untuk persyaratan CPNS 2021 saat ini masih menunggu keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB. Rencananya, itu akan dikeluarkan pasca formasi CPNS 2021 ditetapkan pada bulan ini. Untuk syarat dan lain-lain nunggu peraturan Menteri PANRB dulu. Jadwalnya setelah keluar formasi CPNS 2021 dari Menteri PANRB, pungkas Paryono. Pemerintah tengah mempersiapkan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2021. Proses perekrutan akan dimulai dengan penetapan formasi pada Maret ini. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB, akan segera mengadakan rapat koordinasi untuk mematangkan rencana tersebut. Namun, pihak instansi untuk sementara belum bisa memberikan rincian kapan CPNS 2021 akan dibuka. Sebentar lagi akan ada rapat koordinasi untuk memberikan informasi mengenai hal ini, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Wijinarko kepada Liputan6.com, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Badan Kepegawaian Negara, BKN, selaku instansi penyelenggara CPNS 2021 pun belum bisa memaparkan rincian, kapan dan berapa jumlah pasti formasi yang bakal dibuka. Nanti kalau formasi CPNS sudah keluar pasti kita sebarluaskan ke media, ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono kepada Liputan6.com. Adapun penetapan formasi CPNS 2021 pada Maret ini memang telah terjadwal dalam Peraturan Pemerintah, PP, terkait dengan pengadaan aparatur sipil negara, ASN atau PNS. Jadi mau tidak mau kita harus memenuhi jadwal tersebut. Kecuali jika ada hal lain yang menjadi pertimbangan pemerintah, ungkap Teguh Wijinarko beberapa waktu lalu.
Pasca penetapan formasi, jadwal CPNS 2021 akan dilanjutkan pada proses pendaftaran yang dibuka pada April-Mei tahun 2021. Setelah dilakukan pendaftaran, tahap seleksi akan dimulai pada Juni tahun 2021. Rincian angka detailnya akan diumumkan kemudian, sambung Teguh. Teguh melanjutkan, saat ini Kementerian PANRB juga sudah memperoleh pertimbangan teknis dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyediaan anggaran untuk seleksi CPNS 2021. Pada intinya Menteri Keuangan setuju dengan usulan rencana kebutuhan ASN tahun 2021. Kementerian PANRB sampai saat ini masih menunggu pertimbangan teknis selanjutnya, yaitu pertimbangan teknis dari BKN, tuturnya. Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haryawibisana menyebutkan tingkat kesejahteraan aparatur sipil negara, ASN, selain ditentukan dari aspek gaji, juga dapat diberikan melalui kemudahan layanan pinjaman, misalnya dalam mempersiapkan kesejahteraan saat memasuki masa pensiun. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam penandatangan kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia, Persero, Terbuka, BNI, dengan PT Fidak Inovasi Teknologi, Fidak, pada Kamis, tanggal 10 September tahun 2020, di Jakarta. Menurut Bima, manfaat yang dapat diperoleh ASN melalui produk layanan pinjaman hasil kolaborasi Fidak dan BNI yang secara resmi dimulai hari ini, yakni dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ASN, dan menjadi pilihan realistis untuk meningkatkan kapabilitas ASN dalam mempersiapkan modal di masa pensiun. Mudah dari segi akses atau kemudahan memperoleh layanan pinjamannya dan murah karena tidak terlalu membebankan ASN, terangnya. Direktur PT Fidak, Heri Fardan menjelaskan produk yang akan dihadirkan atas kolaborasinya dengan BNI bertujuan untuk memperluas penyaluran kredit tanpa agunan yang disebut dengan BNI Fleksi melalui aplikasi financial technology yang dikembangkan oleh Fidak, yaitu DUMI. Kerjasama ini akan semakin mempermudah akses pembiayaan ASN aktif dalam mendapatkan akses ke perbankan. Selain itu pengajuannya juga cukup lewat aplikasi DUMI, sehingga tidak perlu bertatap muka langsung, ujarnya. Terakhir, pihak BNI yang diwakili oleh Direktur Layanan dan Jaringan, Roni Venir mengatakan produk layanan pinjaman ini diperuntukkan bagi ASN yang memenuhi syarat dan berkesempatan mendapatkan pinjaman maksimal hingga Rp100 juta dengan tenor 5 tahun. Dengan adanya aplikasi DUMI, pengajuan pinjaman tidak perlu dilakukan di kantor cabang BNI sesuai dengan standar protokol COVID-19 untuk menghindari pertemuan fisik.